Oke, untuk kelompok ngepetsku ya, berarti anggotanya ada Nata, Nes sama Virey harusnya. Jadi untuk teknisnya sendiri sama seperti kelompok-kelompok lain ya, teman-teman nanti dikasih waktu maksimal 20 menit untuk menjelaskan, kemudian memaparkan, dan mendemonstrasikan hasil prototipenya ya yang telah dikerjakan selama 3 minggu belakang kemarin. Nanti ketika mulai presentasi itu urutannya adalah seperti biasa, dibuka dulu presentasinya, pengucapan salam dan lain-lain, lalu pengenalan kelompok dan juga pengenalan ide, ya seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai menjelaskan, baru masuk ke demo aplikasinya, ya di prototype Figma-nya. Di Figma-nya didemokan saja aplikasinya, dibuka setiap halaman, dijelaskan fitur dan fungsi aplikasinya, ya seperti itu. Selama presentasi berlangsung atau pemaparan berlangsung, silakan Nata dan juga Agnes selalu mengaktifkan kameranya ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Silakan. Saya mau nanya Pak, ini kan Hmm. nanti ada bagian si Pire sama si Hmm. Nathan ya Pak ya? Hmm. Itu nanti di skip aja dulu. Paling di skip aja, tapi kalau mau dijelaskan, dijelaskan saja nggak apa-apa. Kalau misalnya dikuasai. Ya udah kayaknya di Hmm. skip dulu aja deh Pak. Nggak udah ada pembagiannya kok. Oke, boleh boleh. Oke, seperti itu. Jadi nanti di akhir jangan lupa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pemaparan yang telah kalian sampaikan, ya seperti itu. Dan juga untuk presentasinya dari awal sampai nanti akhir itu saya rekam dalam bentuk video. Jadi nantinya itu sebagai bukti dan juga dokumentasi kalian telah mengikuti ujian praktik dan akan dipublikasikan ya agar bisa ditonton bersama-sama sebagai dokumentasi milik kalian juga. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya persilakan Agnes dan juga Nata untuk mempresentasikan ide dan juga prototipenya ya selama 20 menit ke depan. Dimulai dari sekarang, silakan. Iya. Ya, jadi selamat siang Pak Mos Selamat siang. yang terhormat. Selama hari ini kami walaupun berdua kami mau menjelaskan tentang prototipe yang kami buat. Yang pertama itu ada anggota kami. Anggota kami itu ada saya sendiri, Agnes dan Guido, ada Jonathan Askar Pirey, ada Natasha Rasi Alena, dan ada juga Jonathan Sanjaya. Dalam membuat aplikasi ini tentu saja ada latar belakang. Nah, apa sih latar belakang dari aplikasi Ngepetsku ini? Nah, aplikasi Ngepetsku ini sebenarnya itu dibuat dengan latar belakang karena masa pandemi ini yang memaksakan orang-orang untuk melakukan segala sesuatu secara online untuk menghindari dari paparan COVID-19 ini. Nah, dengan itu kami sebagai generasi pemuda ingin membentuk aplikasi yang memudah eh, aktivitas masyarakat, terutama dalam membeli makanan, dengan membuatkan aplikasi pesan antar makanan yang isinya itu berbahan utama babi. Nah, kami berusaha mencari restoran-restoran yang memiliki bahan utama babi ini. Kemudian kami ajak kerjasama untuk mengisi aplikasi kami ini. Berikut kami mengenai presentasi aplikasi yang kami buat. Yang kedua ada rumusan masalah dari aplikasi ini adalah apakah si kegunaan dan manfaat dari aplikasi yang kita buat ini.
Lalu bagaimana sih penilaian dari penggunaan akan sangat berpengaruh dengan aplikasi Ngepet ini. Lalu bagaimana aplikasi ini berpengaruh dengan pelanggan-pelanggannya. Yang ketiga adalah apakah ada aplikasi lain yang bisa disandingkan dengan aplikasi Ngepet ini. Terus ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama itu mempermudah orang-orang untuk memesan makanan. Terus yang kedua itu ada untuk mengetahui bagaimana penilaian dari pengguna akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi Ngepet ini dan para pelanggannya juga. Terus yang terakhir itu kita juga ingin mengetahui apakah ada aplikasi lain yang dapat disaingkan dengan aplikasi ini agar aplikasi kami ini apakah bisa kuat atau tidak dalam persaingan di era global ini. Terus tentu saja kami juga punya sasaran. Aplikasi GoFood Order Ngepetsko ini ditujukan untuk semua orang, terutama bagi orang-orang yang saat pandemi ini tidak mau pergi keluar rumah atau karena kesibukan kerja, tetapi ingin makan yang tidak dan juga yang tidak memiliki waktu itu bisa pesan langsung gitu, nggak usah keluar rumah. Terutama biasanya kalau misalnya yang non halal ini kan susah dicari juga ya. Jadi orang-orang mungkin yang Chinese gitu yang sedang sibuk kerja atau apa itu bisa mudah nyarinya. Nggak usah nyari-nyari lagi. Tinggal buka aplikasi ini aja. Itu yang sisa yang slide bawahnya itu yang punya Virey sama si Jonathan. Jadi yang jelasin yang bawahnya itu. Terus sekarang kita mau nunjukin kayak cara kerja si aplikasinya. Jadi di awal itu kan ada kayak judulnya kayak ngepet skoy gitu. Nah orang-orang tuh kan kayak penasaran apa sih ngepet. Orang lain tuh pada nyarinya tuh kayak oh kayak babi ngepet gitu-gitu. Nah kita ngambil tema ini tuh biar orang tuh penasaran gitu. Ah ya udah coba-coba aja login gitu. Nah pas kan itu bisa login pakai Google dan Facebook. Jadi orang juga mudah buat masuknya juga. Lagi kan kalau bisa zaman-zaman ini kan pada penasaran gitu orang-orangnya. Saking gabutnya. Terus pas dibuka kok malah makanan gitu kan. Jadi S3 marketing ini sebutnya. Jadi orang tuh kayak oh mau makanan ternyata gini. Terus orang juga jadi penasaran. Ya udah order aja deh coba-coba gitu. Siapa tahu yang datangnya babi ngepet, soalnya kan beneran makanan gitu. Nah pas diklik tuh biasanya ada kayak tambahan gitu kayak kalau makan contohnya tuh kayak bisa di yang dok itu nggak sih? Yang dok. Nah, kalau dok kan kayak oh, kok cuma jualan dok aja gitu kayak diplastikin. Nah, kita tuh bikin yang lain gitu dok itu kayak bisa tambahin kecap atau kuah gulai gitu, kuah cuanki juga bisa, kuah rendang juga bisa gitu. Jadi orang tuh nggak bosan gitu cuma makan dok aja gitu. Jadi juga kena biayanya juga gitu. Ya, kita juga ada metode pembayarannya biar lebih gampang. Kita sih juga ingin bekerja sama kayak GoPay gitu. Jadi kita juga ingin punya nama dulu buat naikin reputasi dulu sama si GoPay ini. Terus kita juga nanti bisa pembayarannya tuh pakai PayPal, OVO, Danamon sama Mandiri. Ya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Ngepet School yang diwakili oleh Nata dan juga Agnes atas presentasi dan juga demo produknya, prototipenya. Eh, Kebetulan kalau misalnya saya lihat dari PowerPoint-nya atau Google Slide-nya, saya buka yang video tadi, saya udah lengkap isinya, ya, udah lengkap, udah cukup. Kemudian untuk prototipenya sudah mewakili dari apa yang kalian jelaskan di presentasi. Ya, jadi di presentasi dia jelaskan bahwa aplikasi tersebut dipakai untuk order makanan apa yang tadi dijelaskan. Dan di aplikasi pun sama, di prototipenya sudah diwakili semua.
displaynya ada sampai dengan ke proses pembayaran tadi ya. Nah, ini kurangnya paling nanti teman-teman tinggal tambahkan di bagian proposal ya, karena proposalnya saya cek terakhir masih kosong untuk kelompok ngepetsku ini. Seperti jadi nanti silakan dilengkapi proposalnya, karena untuk proposal nanti akan dipakai sebagai acuan saya untuk pemasukan nilai pengetahuan. Jadi untuk presentasi hari itu maksudnya kan nilai keterampilan ya, presentasi, kemudian prototype, itu adalah masuk nilai keterampilan, tapi itu nilai pengetahuan berarti masih kosong karena itu saya ambil dari proposal yang kalian lampirkan. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Proposalnya jadinya di Word apa Google Dokumen, Pak? Kalau misalnya udah bikin di Word, nanti di copy paste aja masukin ke Google Docs yang saya siapin template kosong tadi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di copy paste susah, nggak apa-apa diuploadkan saja. Kalau misalnya terlalu sulit. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa di copy paste aja ke Google Docs-nya. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke, Ya, siap. kasih Pak. Oke, ada lagi mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau barangkali ada pertanyaan? Kayaknya cukup deh Pak dari Cukup? kami. Oke. Atau nanti anggota yang susulan. Oke, sip. Baik, terima kasih ya kelompok Ngepetsku yang diwakili oleh Agnes dan juga Nata untuk hasil kerja kerasnya selama 3 minggu kemarin terkait dengan persiapan ujian praktik ya. Idenya bagus ya, meskipun udah banyak aplikasi untuk mengorder makanan, tapi masih jarang aplikasi makanan yang mengkhususkan ordernya ke makanan yang berbahan dasar B2 ya, masih jarang gitu. Bagus, mana bisa mungkin nanti kalau misalnya punya modal atau punya minat di bidang kuliner bisa dikembangkan aplikasinya ke kehidupan nyata, barangkali rezekinya di situ buat bisnis makanan ya, bisa dikembangkan juga karena idenya juga menarik ya, seperti itu. Itu saja mungkin informasi dan pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kerja kerasnya, terima kasih telah menunggu sampai dengan jam 1 siang ya, karena kelewat sama kelas lain tadi, seperti itu. Nanti kita doakan saja untuk Nathan dan Vire, semoga bisa susulan secepatnya ya. Berarti jadi masuk sekolah bareng-bareng, nanti juga harus lulus juga bareng-bareng ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Nata dan juga Agnes ya. Kita bertemu kembali di kesempatan yang lain jika ada kesempatannya ya. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruangan. See you next time. Kasih Pak. Makasih Mari, Pak. terima kasih.